Baik, selamat pagi, Ibu Kartira selaku dosen pengampu dari kelas elektronika analog. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik yaitu rancang instalasi biogas untuk limbah rumah tangga organik, di mana pada kelompok ini berisikan yang pertama yaitu Niputu Yustiana Natasha 2023-1131, kemudian Patrick dan Jarudol Fatuni, kemudian Ragat Saki Budi Permadani, dan Ragil Restu Akbar. Pada slide selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, boleh di next. Oke, jadi di sini kita membahas mengenai instalasi biogas. Teknologi biogas telah banyak diterapkan di Indonesia sebagai salah satu teknologi tepat guna untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan oleh limbah-limbah tertentu. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang bertujuan untuk menjelaskan proses dari rancang bangun biogas limbah tahu, skala rumahan, dan menghitung volume biogas yang dihasilkan. Instalasi biogas limbah tahu ini dibuat menggunakan alat-alat yang mudah ditemukan di sekitar dengan harga yang terjangkau dan mampu mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Nah, di sini kita memiliki 4 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kajian anaerobik, yang kedua simulasi produksi, yang ketiga desain sistem, dan yang keempat analisis. Mungkin bisa dilanjut oleh yang bertugas. Oke, baik, selanjutnya adalah kajian anaerobik instalasi biogas. Sampah merupakan sumber bahan organik yang dapat didaur ulang menjadi biogas. Penelitian ini berusaha untuk memproduksi biogas dari fermentasi sampah organik menggunakan mikroba anaerob yang diisolasi dari air selokan dan cairan ramen sapi. Kemudian penelitian dilakukan di dalam reaktor anaerobik skala laboratorium dengan volume 750 ml pada suhu kamar. Kemudian waktu inkubasinya 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan 49 hari. Lalu konsentrasi padatan sampah 1%, lalu 3%, 5%, 7%, dan 10%. Mikroorganisme mempunyai kemampuan mendegradasi sampah secara aerob dan anaerobik. Mikroorganisme aerob mampu mendegradasi sampah organik dengan adanya oksigen, menghasilkan produk berupa kompos, sedangkan mikroorganisme anaerob mampu mendegradasi sampah organik, menghasilkan biogas tanpa kehadiran oksigen. Lalu mikroorganisme anaerobik umumnya terdapat pada rumen atau usus sapi dan lumpur dari rawa atau selokan. Bakteri rumen sapi dan air selokan terdiri dari kumpulan beberapa mikroorganisme yang sangat bermanfaat dalam proses pengelolaan pupuk kandang, kompos, pupuk organik cair, dan sekaligus mampu mendegradasi sampah organik menjadi biogas. Mikroorganisme yang terdapat di dalam rumen sapi dan lumpur umumnya adalah golongan bakteri metanogen yang termasuk salah satu golongan Archaebacteria. Biogas dihasilkan dari aktivitas bakteri saat menguraikan bahan organik tanpa kehadiran oksigen atau proses anaerob. Bahan baku biogas adalah bahan-bahan organik seperti kotoran ternak, limbah pertanian, limbah industri, lalu sampah kota, dan lain-lain. Proses pembentukan biogas melibatkan reaksi-reaksi yang kompleks. Secara garis besar, proses anaerob dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan hidrolisis, asidogenik, dan metanogenik. Lalu biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif yang telah banyak dikembangkan. Energi alternatif ini sangat potensial sebagai pengganti bahan bakar untuk memasak, genset penerangan, dan lain-lain. Mungkin bisa dilanjutkan. Kemudian terdapat simulasi produksi pada gas metana dari sampah daur. Sampah yang berasal dari aktivitas penduduk di perkotaan sangat besar jumlahnya dan diduga berpotensi sebagai sumber gas metana. Gas metana ini salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca sebagai penyebab terjadinya pemanasan global atau global warming. Saat ini terdapat kurang lebih 450 TPA di kota besar dengan sistem open dumping dan baru sebagian kecil
yang dikembangkan menjadi controlled landfill. Sistem open dumping merupakan sumber bagi emisi gas metana ke atmosfer dan menimbulkan efek gas rumah kaca serta memberi kontribusi terhadap global warming. Sebagai pengembangan lebih lanjut, kemudian digunakan sistem sanitary landfill atau SL dengan tujuan agar pengelolaan sampah di TPA lebih higienis, bersih, dan air lindinya tertata dan diolah dengan baik. Gas metana yang dihasilkan dikumpulkan dengan dihisap dengan menggunakan pompa hisap melalui sistem perpipaan gas yang ditanam di dalam sampah, kemudian dikumpulkan dalam gas treatment. Gas metana tersebut dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau bahan bakar kendaraan bermotor setelah diubah menjadi CNG. Di beberapa negara maju, listrik yang dihasilkan dari proses degradasi pembusukan sampah secara anaerobik ini dihargai sampai 2 kali harga listrik PLN asal energi konvensional. Sampah yang sudah tidak menghasilkan gas kemudian dapat ditambang dan diolah untuk dijadikan pupuk kompos atau dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam sistem insinerator dan pirolisis yang panasnya dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin listrik. Sedangkan sampah plastika digunakan kembali untuk keperluan bahan baku industri. Sistem SL ini masih dirasa cukup mahal konstruksinya, dan dengan bertambahnya jumlah sampah, luasan sistem SL juga bertambah. Di beberapa kota besar, lahan menjadi kendala bagi penempatan sarana SL. Oke, baik. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kelompok 6 elektronika, terkait rancang instalasi biogas untuk limbah rumah tangga organik. Sekian dari kami, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.